sangat penting juga diterjemahkan sesuatu yang terutama. Sesuatu yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Apakah itu? Yang sangat penting adalah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita manusia. Itulah hal yang sangat penting. Dan untuk meyakinkan lagi mereka, Paulus menguraikan buktinya. Ia telah dikubur, tapi ia bangkit. Dan bukan hanya bangkit lalu tiba-tiba hilang. Kalau tiba-tiba hilang berarti dia penampakan. Dia tidak tiba-tiba hilang. Dia menampakkan kepada siapa? Kepas, kepada murid-murid. Jangan sampai ada yang tersesat mempertentangkan isi Alkitab. Karena di bagian Injil yang pertama melihat Yesus siapa? Siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Kenapa di sini Paulus mengatakan menampakkan diri kepada Kepas? Mohon maaf ibu-ibu, dalam konteks budaya saat itu yang bisa bersaksi adalah laki-laki ya. Jadi yaitu budaya pada waktu itu, sehingga yang disebut Paulus adalah Kepas, yaitu Petrus. Kepas itu sama dengan Petrus. Ya, jadi dalam konteks itu bukan berarti bertentangan ya. Menampakkan diri kepada Kepas, menampakkan diri kepada rasul-rasul yang lain, dan menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Nah, 500 orang yang dimaksud ini itu di Galilea. Tidak secara spesifik dijelaskan, itu sampai pada peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dan yang terakhir adalah menampakkan diri juga kepadaku, maksudnya kepada Paulus. Di manakah Yesus menampakkan diri kepada Paulus? Dalam perjalanan ke ini PKB ini dan PWGT ini sudah mulai harus hafal-hafal lagi, karena rupanya tiap tahun kita mau lomba CCA PKB PWGT ya. Dalam perjalanan ke Paulus, dalam perjalanan ke Damsyik ya. Dalam perjalanan ke Damsyik untuk apa? Paulus dalam perjalanan ke Damsyik itu bukan untuk memberitakan Injil, masih Saulus kan. Itu dalam rangka apa? Menganiaya jemaat Cimahi. Ya. Maksudnya menganiaya pengikut Kristus pada waktu itu. Jadi Paulus diutus oleh Saulus diutus oleh imam-imam kepala dari Yerusalem, dan dengan berapi-api dikawal oleh pasukan Romawi menuju ke Damsyik untuk menganiaya para pengikut Tuhan di Cimahi. Tapi ternyata dalam perjalanan itu Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dan dalam momen itulah Paulus bertobat dan berubah nama menjadi Saulus, berubah nama menjadi Paulus. Dan dalam peristiwa itu Paulus buta. Nanti ketika seorang menolong dia, siapa namanya? Siapa? Wah, saya juga lupa. Ananias ya. Bukan Ananias dan Safira. Jadi Paulus mengatakan, dan yang terakhir adalah menampakkan diri juga kepadaku. Dan di sini Paulus jujur mengatakan, dalam teks ini Paulus jujur mengatakan, aku yang paling hina. Kenapa Paulus mengatakan aku yang paling hina? Aku adalah penganiaya jemaat. Malem paatong to maapatongan. Ada banyak kesaksian kan, bisa kita lihat di YouTube. Orang yang begitu keras menganiaya orang Kristen, pada akhirnya dia percaya kepada Yesus. Dan itu pertama-tama dialami oleh Saulus. Dia mengatakan aku yang paling hina, seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, untuk menggambarkan dirinya. Dan di sini juga dia mengatakan,
tetapi aku telah bekerja lebih keras dari mereka. Siapa yang dimaksud dari mereka? Ya, murid-murid Yesus. Kalau kita baca seluruh perjanjian baru, khususnya surat-surat, mayoritas ditulis oleh Paulus. Dia lebih giat, saudara-saudara, dari penganiaya jemaat, dari yang menggebu-gebu berapi-api menganiaya jemaat, menjadi pemberita berita Injil yang paling luar biasa. Untuk tidak mengatakan yang lain tidak luar biasa ya. Dia mengatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Saudara-saudara, mungkin kalau Paulus itu orang biasa-biasa saja, orang bisa mengatakan, ya Paulus kan bisa cepat aja dia berubah. Paulus itu adalah orang Yahudi yang sangat taat. Dia mengakui dirinya sebagai Yahudi yang sangat taat. Dan bukan hanya taat, dia hebat sekali soal Taurat. Dia belajar langsung dari Gamaliel, orang yang sangat menguasai Taurat Yahudi. Tetapi saat berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan dalam hidupnya, dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan itulah yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, untuk meyakinkan lagi mereka, meneguhkan lagi mereka, bahwa yang sangat penting, yang menjadi yang terutama itu telah kusampaikan kepada kamu, yaitu bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita manusia. Dan saat kamu percaya dan berpegang teguh padanya, pada kebenaran itu, kamu akan diselamatkan, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sia-sia menjadi percaya, saya ulang, sekedar menjadi orang Kristen. Paulus menerima kebenaran Kristus yang bangkit dan memberitakannya. Paulus mengalami perubahan hidup, pembaruan hidup, dan dia wujudkan dalam memberitakan Injil dengan sangat luar biasa. Itulah yang dia beritakan, kebenaran yang dia terima, dan kebenaran yang telah mengubahkan hidupnya. Saudara-saudara, kita belajar dua hal. Dak ada bang mo. Yang pertama, inti pemberitaan Injil. Inti pemberitaan Injil adalah kebangkitan Kristus. Dasar dari iman Kristen adalah Kristus yang bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada persekutuan orang Kristen. Karena itulah Paulus mengatakan itu yang sangat penting. Gereja ini berdiri, gereja ini memberitakan berita sukacita karena kebangkitan Kristus. Paulus sendiri katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi iman kita harus berdiri kokoh dan teguh di atas keyakinan akan kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dari kebangkitan orang mati. Sebagai yang sulung artinya apa? Sulung itu kan yang pertama. Kalau ada yang sulung, berarti ada yang berikutnya. Kan kalau dua orang bersaudara, berarti dikatakan ada sulung, ada bungsu. Kalau hanya sendiri, apakah dikatakan anak sulung? Dikatakan anak tunggal, ya. Dan Alkitab mengatakan sebagai yang sulung dari kebangkitan orang mati, artinya apa? Akan ada kebangkitan yang berikutnya. Dan siapakah itu? Yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, Paulus sudah menguraikan saksi-saksi dari kebangkitan itu. Tapi apakah kesaksian itu cukup sebagai dasar iman? Bisa cukup, bisa belum. Kesaksian seperti apapun tidak akan cukup bagi orang yang dalam hatinya, dalam pikirannya
memang tidak meyakini dan tidak percaya. Sama aja kalau ada orang yang diberitahukan sesuatu, ya biar dia sudah mendengar beberapa orang bicara, dia katakan, inang tak aku potongan nih. Memang saya tidak percaya. Jadi sudah ada saksi, sudah ada kesaksian, tapi yang paling penting adalah adakah di hati kita, adakah di pikiran kita, adakah di hidup kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Kristus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Paulus sudah berbicara untuk membuktikan kepada orang percaya yang sudah menerima pesan Injil bahwa peristiwa itu adalah sebuah fakta historis yang membuktikan kasih Allah dan menjamin masa depan dunia. Jadi yang paling penting adalah keyakinan dalam hati kita tentang karya Allah yang sempurna dalam kebangkitan Kristus. Kalau ada orang percaya yang meragukan kebangkitan Kristus, segeralah tidak usah jadi orang Kristen. Karena itu yang dimaksud Paulus di sini, kecuali kalau sia-sia saja kamu menjadi percaya. Sekali lagi, Injil itu berdiri di atas kebangkitan Kristus. Dan karena itulah kita beribadah pada hari pertama minggu itu, dan itu adalah hari Minggu. Sunday, Monday, Tuesday. Hari pertama minggu itu. Kalau Yahudi beribadah pada hari Sabat. Jadi kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Kita merayakan Paskah setiap hari Minggu. Kita berpaskah setiap hari Minggu, karena itu adalah dasar iman kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus bukan hanya sebagai fakta historis, tetapi juga transformatif. Berita Injil bukan sekedar bersifat informatoris, bukan hanya sekedar fakta historis, fakta sejarah, melainkan lebih dari itu. Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang mengubahkan, peristiwa yang membaharui. Lebih dari sekedar berita gembira. Kan kalau kita mendengar kita bisa bergembira, tapi lebih dari sekedar berita gembira. Injil adalah berita yang berkuasa. Lebih dari sekedar kabar yang dikumandangkan, Injil adalah kabar yang mengubahkan. Injil itu bisa sampai ke seluruh dunia, membuktikan bahwa Injil itu bukan sekedar, kebangkitan Kristus itu bukan sekedar fakta sejarah, tapi sebuah fakta yang berkuasa. Berita kebangkitan Kristus telah menjangkau miliaran orang di muka bumi, menunjukkan bahwa berita itu punya otoritas, punya kuasa. Berita yang menggerakkan dan menggetarkan. Berita Paskah itu harus menggerakkan dan menggetarkan. Dan rakatau ni nate ragu-ragu selama ibadah Paskah. Adakah tadi yang ragu-ragu ini datang berpaskah? Atau adakah ini yang menyesal? Mata akali kita patangal lo miki. Tak elak. Saya percaya tidak ada. Karena memang berita Paskah itu harus menggerakkan dan menggetarkan. Jadi kalau ada orang percaya yang loyo-loyo saja, ya koreksi diri. Jangan sampai berita itu memang belum menggetarkan dan menggerakkan. Jadi menggetarkan, tidak sekedar menggetarkan, tapi menggerakkan. Dan sama itu gerakan Om Linggi. Jadi kokoy teh. Tapi karena Opamila sudah tidak bisa begini, jadi bukan lagi goyang tapi maaparondol Jadi menggetarkan hati dan batin, tapi juga menggerakkan. Kalau dia tidak menggerakkan, berarti belum selesai. Berita Paskah adalah berita yang harus menggetarkan dan menggerakkan kita. Saudara-saudara, Paulus itu
Bukan sekedar menerima perubahan itu dari Saulus menjadi Paulus, tapi menggerakkan dia. Bayangkan, Paulus harus dipenjara, harus kapalnya karam. Itu semua karena digerakkan oleh berita Injil. Karena itu berita kebangkitan yang kita terima tidak hanya boleh sampai pada berita sebagai informasi, fakta sejarah, tetapi harus mengubahkan kehidupan kita. Dan kehidupan yang diubahkan oleh berita kebangkitan, itulah yang akan kita beritakan. Kebangkitan itulah yang akan kita beritakan. Kita beritakan melalui kehidupan yang makin serupa dengan Kristus, kehidupan yang meneladani Kristus, kehidupan yang membawa hidup bagi orang lain, kehidupan yang membangkitkan semangat orang lain, kehidupan yang melegakan sesama. Saya ingin bertanya kepada kita. Bisa dijawab keras, bisa juga dijawab dalam hati. Apa sajakah yang sudah kita terima dari Kristus? Apa sajakah yang sudah kita terima dari Kristus? Apa? Pertama, hidup. Kedua, sukacita. Ketiga, berkat. Keempat, damai sejahtera. Adakah yang tidak pernah mengalami itu? Den ragaton aku selama na aku sarani sejak saya Kristen, kok saya tidak pernah merasakan apa-apa. Adakah yang begitu? Bahaya itu Yesus itu. Karena apa? Tema kita mengatakan, ku beritakan yang telah ku terima. Nah, apa yang mau kita beritakan kalau tidak ada satupun hal yang kita terima dari peristiwa Paskah? Kalau tidak ada satupun yang kita terima dari iman kita di dalam Kristus, apa yang mau kita beritakan? Ya manam tu bisa diberitakan toh. Pasti salah-salah tahu, pasti gagal tahu. Iya. Kalau tidak ada yang bisa kita refleksikan yang kita terima dari karya Kristus, maka tidak akan ada juga yang bisa kita beritakan. Tapi saya percaya kita semua yang berkumpul ini, kita memiliki 1000 sejuta hal yang sudah dilakukan Kristus bagi kita, dan itulah yang akan kita beritakan kepada dunia, kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Kita beritakan kepada sesama kita sukacita, kita beritakan kepada sesama kita perdamaian, kita beritakan kepada sesama kita kasih Allah yang agung itu, yang kita demonstrasikan melalui karya-karya kita yang juga menyatakan cinta kasih kepada sesama kita. Orang Kristen selalu dikenal dengan orang yang penuh kasih. Wujudkanlah itu. Di mana-mana orang katakan, ya memang orang Kristen itu kan memang prinsipnya adalah kasih. Dan nyatakanlah itu. Itulah yang kita beritakan, karena itulah yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, percayalah dan pegang teguhlah bahwa Yesus Kristus sungguh sudah bangkit. Amin. Dan menjadi dasar pengharapan kita. Alamilah kuasa kebangkitannya yang akan mengubahkan kehidupan kamu. Jangan pernah berputus asa, seberat apapun pergumulan kita, kehidupan-kehidupan kelam yang kita lalui, bawa kepada Kristus, karena kuasa kebangkitan Kristus bisa mengubahkan hidup kita, akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan beritakanlah itu kepada setiap orang, kepada semua orang, kepada dunia ini, apa yang telah kita terima dalam karya kebangkitan Kristus yang membawa kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Selamat berpaskah. Beritakanlah karya Kristus dalam kehidupan kamu. Roh Kudus menolong kita semua menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Bangunlah komitmen dalam hati, dalam hidup, supaya kebangkitan Kristus itu menggetarkan hati kita, hidup kita, dan menggerakkan kita untuk berkarya, menggerakkan kita untuk mengubah hidup kita, menggerakkan kita untuk membaharui kehidupan yang makin lebih baik, makin serupa dengan Kristus, agar dunia tahu bahwa kitalah orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian Gamara Maindan.
Mari berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus telah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. amin. Kita tetap berdiri. Kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun Gereja Toraja ke-77. Mana nih? Bener nih. Tarik sini. Ini simbol ulang tahun Gereja Toraja ke-77 tahun ini jatuhnya pada tanggal 25 Maret 2024. Jadi Gereja Toraja berdiri sejak tahun 1947 dan sampai hari ini Gereja Toraja sebagai satu gereja sudah berusia 77 tahun. Selamat untuk kita semua merayakan 77 tahun penyertaan Tuhan. Kita menyanyikan bersama-sama Mars Gereja Toraja. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Jemaat silakan duduk. Saya mengundang semua yang akan menerima potongan kue sesuai dengan yang tertulis dalam liturgi. Wakil Ketua Majelis Gereja, Ketua Sekolah Minggu, Ketua PPGT, Ketua PWGT, Ketua PKB, Ketua Panitia HRG, Ketua Panitia Pengadaan Mobil, Ketua Tim Penata Ruang Ibadah, Ketua Tim Pak Gelu. Silakan.
kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Yesaya 25 ayat 6. Mari jemaat Tuhan kita naikkan doa syafaat kita.
Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengagungkan Engkau dalam seluruh rangkaian perayaan kami, perayaan Pekan Suci. Dalam kami terus menghayati, memaknai karya agung Allah, kasih dan keadilan Allah yang Allah sudah nyatakan bagi kami umat manusia. Terima kasih untuk karyamu yang berpuncak di hari ini dalam kebangkitan Kristus. Kiranya kebangkitan Kristus terus menggetarkan dan menggerakkan kami sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, sehingga kami terus dibangun di atas dasar yang kokoh dan kuat, berdiri di atas kebangkitan Kristus yang menjaminkan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya pada kebangkitan Kristus. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Ya Roh Kudus, materaikanlah dalam hati, pikiran, dan hidup kami setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami terus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman, memberitakan apa yang telah kami terima, yaitu keselamatan di dalam Kristus, sukacita, damai sejahtera, kasih, dan kebaikan Tuhan. Kami terus beritakan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan, dan yang masih ada dalam bentuk berkat-berkat Tuhan kami berikan sebagai tanda syukur kami, berupa pundi, berupa persembahan-persembahan bulanan, persembahan-persembahan syukur, dan berbagai bentuk-bentuk persembahan yang kami berikan. Semuanya itu sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan yang masih ada pada setiap kami. Tuhan berkati, biarlah kami mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan, dan yang menjadi sumber-sumber berkat-Mu. Kami berdoa, Tuhan terus membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka terus terpelihara, tercukupkan dari berkat pengasihan Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini, pagi ini, untuk merayakan Paskah. Berkatilah kehidupan mereka, peliharakan mereka Tuhan. Karuniakan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan mereka, baik pribadi masing-masing, pun juga dalam persekutuan keluarga, dalam rumah tangga. Biarlah mereka terus menyaksikan bagaimana karya Tuhan terus berlaku dalam kehidupan mereka. Berkati tanggung jawab mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka Tuhan berkati. Biarlah mereka dimampukan untuk terus berkarya dengan sebaik-baiknya, melakukan usaha mereka dalam penyerahan kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya menjawab mereka, memampukan mereka, menolong mereka, mengaruniakan pengetahuan, keterampilan bagi mereka untuk berkarya dengan baik. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka, anak-anak sekolah minggu. Berkati dalam pertumbuhan baik, pertumbuhan fisik, pertumbuhan pengetahuan melalui pendidikan, juga pertumbuhan dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak mudamu dalam jemaat di sini, biarlah mereka terus menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terus tekun dalam mempersiapkan hidup mereka melalui pendidikan, juga terus berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan bagi mereka. Berkati harapan-harapan mereka, cita-cita mereka Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya mereka terus menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, juga keluarga-keluarga jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Ayah dari Bapak Martin Taketondok di Toraja, ayah dari Bapak Andres Bakko juga di Toraja, Bapak Binsar Cagian yang rawat jalan, Oma Kathleen di Jakarta yang rawat jalan, Bapak Yohanes Tiung juga rawat jalan di Toraja, Ibu Agustina Lempeng juga rawat jalan, Opa Keili di Bandung rawat jalan, Bapak Paul Parura yang boleh keluar dari rumah sakit,
Ibu Berta yang dalam rangkaian perayaan ini mengalami kecelakaan, namun kami bersyukur Tuhan terus menolongnya. Mereka yang sedang bergumul karena penyakit, kami doakan Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka melalui perobatan yang mereka terima, baik melalui obat-obatan, tenaga paramedis pun juga melalui keluarga. Tolonglah mereka Tuhan, biarlah apa yang mereka harapkan kesembuhan Tuhan nyatakan bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit. Pulihkan kondisi tubuh mereka Tuhan, jamah mereka, biarlah mereka boleh pulih melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Anton Irianto Popang. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu setahun perjalanan hidup yang boleh dilalui. Semuanya itu hanya karena perkenan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam karya-karya pelayanan, karya-karya pengabdian juga di tengah-tengah keluarga, sehingga perjalanan hidupnya terus dimaknai dalam berbagai bentuk pelayanan, bentuk pengabdian, bentuk karya-karya yang terbaik dalam kehidupannya. Ya Bapa di sorga, kami juga terus mendukung dalam doa orang tua kami yang menjalani usia-usia indah, usia-usia lanjut. Kami menyebut mereka di hadapan Tuhan. Bapak Danita Rampak, Bapak Martin Reko, Bapak Julianus Palamba, Ibu Esther Baan, Ibu Mariati Parura, Ibu Agustina Lempang, Ibu Tusmini, Ibu Yohana Baan, Bapak Rudi Pitalis, Bapak Julius Ode, Bapak Julius Palumean, Ibu Yuliana Palumean, Bapak Sarkius Puding, Bapak Martin Kanginan, Bapak Yunus Tonapa Sarungu. Berkatilah mereka Tuhan di tengah-tengah menjalani masa tua. Yakinkan mereka bahwa Tuhan terus menolong mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera terus mereka rasakan, nikmati bersama dengan segenap keluarga, anak dan cucu. Kiranya mereka terus kuat dan sehat menjalani waktu kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk seluruh kegiatan yang boleh kami selenggarakan. Sejak dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi hingga hari ini, Tuhan sungguh baik bagi kami. Kami boleh melakukan berbagai bentuk kegiatan. Terima kasih untuk seluruh panitia yang telah mempersiapkan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga semua kegiatan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk sukacita kegembiraan seluruh jemaat-Mu yang terlibat di dalamnya, ikut menikmati perayaan ini. Kiranya semua kegiatan yang kami selenggarakan, semuanya itu bermakna dalam pertumbuhan iman kami, dalam membangun kehidupan kami. Pulihkan kondisi mereka Tuhan. Mungkin lelah dalam proses ini, tapi kami percaya semangat sukacita terus meluap dalam hati dan hidup mereka. Biarlah mereka terus diberkati melalui karya-karya pelayanan yang telah mereka kerjakan. Juga seluruh pelayan-Mu di Jemaat Cimahi, Majelis Gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pemain musik kantoria, multimedia, soundman, tata usaha koster, berbagai kepanitiaan, tim kerja. Tolonglah mereka Tuhan, biarlah seluruh pelayanan mereka terus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa di sorga, setelah ibadah ini masih beberapa kegiatan yang akan kami selenggarakan, kami tuntaskan. Kiranya Tuhan terus bersama dengan kami, biarlah kami boleh menyelesaikan seluruh perayaan kami dan menjadi sukacita atas hidup kami. Terima kasih untuk keluarga Bapak Geranta yang menyediakan jamuan kasih kami nikmati di hari ini. Kiranya berkat-Mu juga terus melimpah atas hidup mereka. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang terlibat memberi berbagai bentuk pemberian dalam mendukung suksesnya kegiatan ini. Tuhan berkati hidup mereka. Sukacita kiranya melingkupi hidup mereka, bahwa mereka tidak pernah berkekurangan dalam keterlibatan mereka di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa di sorga, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin kami, berkatilah gereja-Mu, Gereja Toraja, yang terus hadir di tengah-tengah dunia ini mewartakan Injil keselamatan. Ya Bapa di sorga, inilah syafaat kami
untuk kehidupan kami dan kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kiranya mengampuni dosa kami, agar kami layak senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Dengarkan kami Tuhan, sempurnakan doa dan permohonan kami ini. Karena kami datang kepadamu, berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam Yesus Kristus, yang telah bangkit mengalahkan maut, yang telah mengaruniakan hidup kekal bagi kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sepatah kata Ketua Panitia HRG diberi waktu. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Yang kami hormati Bapak terhormat Bapak Pendeta, para majelis dan diaken, para ketua OIG, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bersama-sama di pagi yang indah ini, kita bisa hadir dalam sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan. Pagi ini kita bisa merayakan ibadah Paskah dengan baik. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, para majelis diaken, para ketua OIG, dan jemaat semua yang telah membantu kami, baik itu sumbangan pikiran, sumbangan tenaga, dan dukungan doa, serta materi. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan kami juga dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan atas segala yang telah kami siapkan. Mungkin ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Dari hari raya Rabu Abu sampai Paskah ini, kegiatan atau penyiapan kami, ataukah ada tingkah yang salah atau kata yang salah, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon dimaafkan. Dan akhir kata kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih, tetap semangat dalam melayani Tuhan dalam kepanitiaan ini. Kepada Kakak Berta atau Ibu Berta, semoga lukanya cepat sembuh. Biarlah pelayanan kita ini didasarkan oleh Nats yang membuat kita menjadi kuat, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sejenak kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan di keluarga Ibu Tusmini pada hari Sabtu 6 April, alamat Jalan Suaka nomor 8, Suaka Indah, pada pukul 18.00
pelayan firman Pendeta Michel Patandi Basoan STH dan Penatua Martin Masode sebagai pendamping. Kemudian itu saja penekanan untuk hari ini. Kita melanjutkan akta selanjutnya. Ya, sebelum lanjut saya menyampaikan sedikit. Terima kasih untuk seluruh panitia atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Cimahi. Panitia boleh bekerja dengan sungguh luar biasa, mempersiapkan seluruh kepanitiaan terlibat, dan itu luar biasa. Terima kasih untuk seluruh hidup, seluruh materi, dan berbagai hal yang sudah dipersembahkan dalam karya ini. Untuk seluruh jemaat, saya ingin kita bertepuk tangan untuk diri kita semua. Inilah cara kita berekspresi dalam merayakan Paskah. Tidak perlu membanding-bandingkannya dengan gereja yang lain. Ini cara kita berperayaan. Jadi inilah bentuk-bentuk kita, dan kita berupaya memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk memaknai itu. Dan saya dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih untuk seluruh jemaat. Ya, tadi malam banyak sekali yang nginap. Mungkin beberapa yang tidak bisa menginap karena keadaannya itu dimaklumi. Tapi saya kira rancangan yang kita buat itu berjalan dengan sangat baik, dan itu karena kerjasama kita semua. Walaupun kami majelis gereja merancang, panitia bekerja, tapi kita tidak mendukungnya, itu juga tidak akan berhasil. Dan karena itu sekali lagi atas nama majelis gereja, saya ketua majelis gereja, berterima kasih untuk seluruh yang boleh kita lakukan, baik panitia pun juga seluruh warga jemaat. Biarlah ini menjadi tradisi kita yang terus kita bangun dalam memaknai perayaan-perayaan Hari Raya Gerejawi, supaya kita terus menikmati persekutuan yang makin dekat dengan Tuhan. Itu saja. Tuhan berkati seluruh karya-karya kita. Mari berdiri. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat kebenaran dalam
saudara-saudara, pergilah, ceritakanlah yang telah engkau terima kepada seluruh isi bumi, bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan maut. Terpujilah Kristus yang bangkit. Arahkan hati dan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Terima dan nikmatilah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kristus bangkit, sorakan haleluya. Bumi sorga bergema haleluya. Berbalasan syukur haleluya. Muliakan Tuhanmu haleluya. Karya kasih-Nya genap haleluya. Kemenangan-Nya tetap haleluya. Surya selamat jadi terang haleluya. Takkan lagi terbenam haleluya. Kuasa kubur menyerah haleluya. Dan neraka takluklah haleluya. Kristus jaya atas maut haleluya. Dan terlupalah Firdaus haleluya. Majelis Gereja, pengurus OIG, dan panitia HRG Jemaat Cimahi mengucapkan Selamat Hari Paskah tahun 2024. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita.
Saya minta seluruh majelis gereja, pelayan dulu semua sini. Yang sesudah ini seluruh majelis gereja karena kita lengkap ini hari ini ya. Pelayan dulu semua pelayan. Semua majelis. Mana Pak Joni tambah? Tolong panggil dulu di sana tadi. Ricky, ini kita lengkap ini. Diaken Ricky, ayo sini. Kita lengkap ini majelis. Mana Pak Joni tambah? Tolong. Halo. Sini. Ya, ayo sini. Pak Joni tambah dulu, Pak Joni tambah. Ini. Ayo kita atur bagus karena kita lengkap ini. Mau dipajang di anu. Ya. 10 kanan, 10 kiri. Ya. Segini udah oke, Om. Mantap itu ya.